this type of tournaments. But I would say if Inter now, the world champion now is Argentina, Messi arrived fit, and that is a chance because that guy. Guardió, ponerse otra cosa, viene Messi, va Leo, va Messi, mete el centro, ¡gol! Lautaro, ¡gol! Move everything. I think Spain started not good in the result, but Spain, if settle some good, always because they have experience, they are really, really good. If I win Argentina, I was with them, so I'll be happy for them. Y ahora contra el campeón de Europa, un país muy especial para vos, la finalísima que no se dio se da en la final del mundo. Sí, una selección enorme, ¿no? Con grandísimos jugadores, con juego, una selección que conozco bien, que es una filosofía de fútbol donde ya lleva muchísimos años jugando de esta manera y que especial, una final del mundo y obviamente imagino que va a ser muy igualado. Pertandingan final antara Spanyol dan Argentina adalah sebuah takdir. Tuhan sudah menyiapkan skenario yang indah untuk Lionel Messi. Sebuah kisah yang akan menutup perjalanan karir La Pulga dengan happy ending. Messi akan bertemu dengan pewaris tahtanya di Barcelona, Lamine Yamal. Takdir memang selalu punya cara untuk membuat segalanya menjadi indah. Foto ikonik saat Messi memandikan Yamal itu ternyata adalah spoiler final Piala Dunia 2026. Skenario final idaman Lionel Messi. Tidak ada yang bisa menebak masa depan. Cobalah lihat dua gambar berikut ini. Siapa yang menyangka bayi kecil dan mas-mas berambut gondrong ini akan bertemu di final Piala Dunia 2026? Ya, dua sosok di gambar itu adalah Lionel Messi dan Lamine Yamal. Saat itu Messi baru berusia 20 tahun, sementara Yamal masih balita berumur 5 bulan. Foto itu dulu hanya sebuah foto biasa. Pada 2007, UNICEF yang menjadi sponsor Barcelona mengadakan acara amal pengumpulan dana lewat sebuah sesi pemotretan. Salah satu pemain El Barça yang ikut adalah Messi. Namun, UNICEF nggak mengatur bayi Yamal dan Messi muda untuk berada di satu frame yang sama. Keduanya dipilih secara acak. Fotografer yang mengambil foto itu menceritakan fakta unik di baliknya. Joan Montfort, sang fotografer, cerita kalau Leo sebenarnya nggak tahu harus ngapain dengan bayi Yamal, karena Leo dikenal sebagai orang yang introvert dan pemalu. Messi itu orang yang sangat tertutup, sangat pemalu. Dia masuk ke ruang ganti dan tiba-tiba harus berfoto bersama seorang bayi kecil. Dan raut wajahnya langsung berubah, seolah-olah dia sama sekali tidak tahu harus berbuat apa, kata Montfort kepada BBC. Dan 19 tahun kemudian foto itu menjadi sejarah. Dan mereka akan segera berhadapan satu sama lain di partai final. Messi sendiri mungkin gak akan menyangka takdir tersebut. Bayi yang dimandikan dan digendongnya itu akan menjadi lawannya. Hal yang sama pasti dirasakan Yamal. Roda kehidupan membawanya ke final Piala Dunia. Padahal ini adalah debut pertamanya di Piala Dunia. Ada pemain yang sudah 6 kali tampil di Piala Dunia tapi belum pernah ke final. Bukan cuma itu, dia juga akan bertarung di final dengan idolanya. Saat ditanya tentang foto 19 tahun itu, Yamal sempat melontarkan candaan. Dia bilang ingin bertemu dengan Leo di partai final. Ya, tentu aku ingat foto itu. Sekarang aku sudah tumbuh lebih besar. Messi juga. Aku berharap bisa bertemu dengannya di final. Aku akan sangat bahagia jika Spanyol melawan Argentina di final, kata Yamal, sebelum pertandingan melawan Prancis. Dan Tuhan pun mengabulkan doa Yamal. Spanyol versus Argentina di pertandingan pamungkas Piala Dunia 2026. Yamal dan Messi akan menjadi spotlight dari laga final ini. Keduanya sama-sama punya jalan takdir sebagai bintang utama Barcelona. Dan mungkin inilah saatnya sang GOAT mewariskan tahtanya pada sang pewaris. Bukan mustahil Yamal akan mengikuti jejak La Pulga. Jika kita melihat Yamal, dia sangat identik dengan Leo. Sama-sama berkaki kidal, punya dribble yang licin dan sulit diantisipasi. Yamal bermain di posisi yang sama seperti Messi, yakni sebagai winger kanan. Cara bermain keduanya pun mirip. Yamal suka cut inside ke tengah seperti Leo.
Visi umpan Yamal juga semakin tajam. Dia punya kreativitas untuk menjadi playmaker tim. Dan Yamal juga mewarisi nomor keramat Leo di Barcelona. Terlalu banyak kemiripan Yamal dengan Messi. Inilah kenapa nggak ada yang pernah meragukan bakat Yamal. Dia memang terlahir sebagai bocah istimewa seperti Messi. Xavi Hernandez pernah mengatakan satu hal tentang potensi Yamal. Xavi menulis panjang lebar tentang Yamal di sebuah artikel terbitan The Athletic. Dia sudah, jika bukan yang terbaik, termasuk dalam 5 besar di generasinya. Namun, bagiku dia berbeda. 15 hingga 20 tahun ke depan adalah milik Yamal. Jika dia menginginkannya, masa depan itu adalah miliknya, tegas Xavi. Sejatinya, Messi dan Yamal bisa bertemu lebih cepat. Ada laga finalissima yang sempat tertunda. Pertemuan antara juara Euro dan Copa America itu batal terlaksana. Faktor utamanya karena perang Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Awalnya laga finalissima bakal digelar di Qatar. Namun, perang yang tiba-tiba berkecamuk membuyarkan semuanya. Selain itu, CNN menyebut ada penolakan dari Argentina. Dalam rilis resminya, UEFA memberikan tanggapan seperti ini tentang finalissima. UEFA meminta komitmen dari Argentina bahwa jika tempat netral di Eropa dapat ditemukan, pertandingan dapat berlangsung pada 27 Maret atau pada tanggal alternatif 30 Maret. Proposal ini juga ditolak, tulis UEFA. Setelah finalissima batal, pertemuan Spanyol dan Argentina justru akan tersaji di panggung yang lebih besar. Bagi Messi sendiri, ini adalah skenario final idaman. Di antara semua tim yang bertarung ke final, Messi akan bertemu Spanyol. Karena Espanya punya memori tersendiri di hati Leo. Fakta uniknya, Leo hampir membela Spanyol sebelum mendapat caps internasional bersama Argentina. PSSI-nya Spanyol, RFIF, sempat mendekati Messi. Mereka membujuk Leo muda untuk berpindah kewarganegaraan. Semua itu terjadi di era Vicente Del Bosque, sosok pelatih yang membawa Espanya meraih Piala Dunia 2010 dan Euro 2012. Del Bosque bercerita sudah melakukan segalanya untuk membujuk Leo. Del Bosque bahkan datang langsung ke La Masia, namun begini jawaban Messi pada tawaran membela Spanyol. Messi menolak itu karena ia sangat mencintai Argentina. Jika dia membela Spanyol, itu pasti akan menjadi hal yang fantastis bagi kami. Messi adalah Messi, hanya ada satu dan bisa melatihnya pasti akan menjadi mimpi yang menjadi kenyataan, kata Del Bosque. Di tanah Matador, sang God juga menjalani karir terbaiknya, memenangkan semua gelar istimewa bersama cinta pertamanya, Barcelona. Dan ketika sudah pindah ke Inter Miami, Leo masih belum move on dari Barcelona. Saya tidak pernah berniat meninggalkan Barcelona untuk PSG. Itu adalah keputusan yang tak perlu saya pikir ulang. Namun sayangnya saya harus pergi dari Barcelona, ujar Leo. Dikutip dari The Athletic, Messi juga mengungkapkan kalau dia sempat ingin kembali ke Camp Nou. Setelah menjuarai Piala Dunia 2022, Leo berharap bisa pulang ke Barcelona. Dia bahkan menolak beberapa tawaran klub Eropa yang lain. Namun, tawaran dari Blaugrana tak kunjung datang, sampai Messi akhirnya memutuskan untuk hengkang ke MLS. Itulah mengapa final kali ini adalah skenario idaman Leo. Dia bisa reuni dengan para juniornya di Barcelona. La Pulga sudah nggak sabar menghadapi partai tersebut. Saat diwawancara jurnalis, dia mengungkap komentar yang penuh respek pada Spanyol. Spanyol adalah tim hebat dengan para pemain yang luar biasa dan gaya permainan yang sangat khas. Mereka adalah tim yang saya kenal dengan sangat baik, dengan filosofi sepak bola yang telah mereka anut selama bertahun-tahun, puji Messi. Lihatlah betapa besarnya respek yang ditunjukkan Leo pada Espanya. Dapatkan paket murah 3 kaos rajut bahan super adem cuma 80 ribuan aja. Cek link di bawah ini. Prediksi sengit partai pamungkas Piala Dunia. Final idaman Piala Dunia semakin dekat. Berbagai prediksi telah bermunculan. Semua orang mencoba untuk menerka-nerka siapa yang layak menjadi juara di edisi kali ini. Argentina selaku juara bertahan tentu tak ingin melepaskan mahkotanya.
Sementara Espanya bertekad kembali ke singgasana yang sudah mereka tinggalkan selama 16 tahun. Satu fakta unik berikutnya adalah gengsi dari final kali ini begitu besar. Untuk pertama kalinya, final Piala Dunia menyajikan match antara juara Copa America dan juara Euro. Opta sendiri sudah memberikan prediksi terbarunya. La Furia Roja mendapat peluang sebesar 56% untuk meraih juara. Sementara persentase Argentina ada di bawahnya. Tim Tenggo diprediksi Opta cuma punya peluang 44%. Namun yang jelas ini cuma prediksi di atas kertas. Apa yang dikatakan Opta tak selalu menjadi kenyataan. Buktinya, Inggris kalah dari Argentina di semifinal. Padahal, tim Tiga Singa lebih diunggulkan Opta untuk menang. Bukan cuma Opta yang mengunggulkan Spanyol untuk juara. Cloud, salah satu teknologi kecerdasan buatan atau AI, turut memberikan prediksinya. Dilansir dari detik.com, Cloud melakukan simulasi hingga 50.000 kali. Hasilnya, La Furia Roja menang sebagai juara Piala Dunia 2026. Argentina berada di posisi runner-up. Lantas, bagaimana dengan prediksi para pakar sepak bola? Apakah mereka juga mengunggulkan Espanya? Atau justru banyak para pandit dan legenda yang menunjuk Argentina? Mari kita mulai dari prediksi Joan Laporta. Presiden Barcelona itu mengunggulkan Spanyol di atas Argentina. Menurut Laporta, komposisi skuad Espanya lebih mentereng dibanding tim Tenggo. Spanyol yang akan menjadi juaranya, kami punya tim yang lebih baik, tegas Laporta. Bukan cuma memprediksi pemenang final, Laporta juga memberikan komentar untuk Messi. Dia bangga La Pulga kembali berada di laga puncak Piala Dunia. Aku benar-benar senang untuk Messi, dia adalah kebanggaan bagi La Masia. Messi adalah legenda dan god sepak bola. Kemudian ada John Terry yang memilih Spanyol sebagai favorit juara. Menurut Terry, La Furia Roja bisa menjadi antitesis dari Argentina dan Messi. Spanyol adalah favorit. Kedua tim sama-sama sangat-sangat nyaman menguasai bola dan dalam penguasaan bola. Namun, saya hanya melihat permainan Argentina tadi malam. Semua serangan mereka mengalir ke sisi kanan bersama Lionel Messi, kata Terry. Alasan lain Terry menjagokan Spanyol adalah pertahanan mereka. Espanya baru kebobolan 1 gol di sepanjang turnamen. Selain itu, Spanyol tidak kebobolan saat melawan Prancis dan hampir tidak kebobolan sepanjang Piala Dunia ini. Sungguh luar biasa. Menurut saya, Spanyol terlalu tangguh bagi Argentina. Komentar Joan Laporta dan John Terry memang tidak salah. Spanyol saat ini memegang rekor sebagai tim dengan unbeaten terpanjang. La Furia Roja belum terkalahkan dalam 37 laga. Catatan ini mengungguli rekor Italia pada 2018 hingga 2021 dan Argentina pada 2019 sampai 2022. Di atas kertas, Spanyol punya komposisi pemain yang lebih komplit. Hampir semua penggawa La Furia Roja tampil di Liga Top Eropa. Barisan pertahanan mereka dikawal duo Pau Cubarsí dan Aymeric Laporte. Kombinasi Cubarsí dan Laporte sudah membuat lini serang Prancis mati kutu. Espanya juga punya duo bek sayap yang super agresif. Marc Cucurella dan Pedro Porro bakal jadi ujian berat untuk Argentina. Di lini tengah mereka punya Rodri mode Ballon d'Or. Jangan lupakan Pedri, Fabian Ruiz hingga Dani Olmo. Sementara serangan La Furia Roja dipimpin Lamine Yamal. Di atas kertas, Spanyol memang solid di segala lini. Namun, sepak bola tidak hanya dilihat dari data statistik atau prediksi di atas kertas. Ada banyak faktor di luar hal-hal itu. Dan itulah kenapa Argentina punya peluang yang sama besarnya dengan Espanya. Pertama, tim Tenggo nggak mudah dikalahkan oleh lawan-lawannya. Pasukan Lionel Scaloni punya mental monster. Mereka sudah melewati 4 laga fase gugur dalam situasi genting. Namun, Argentina selalu bisa mencari gol demi gol. Tim Tenggo sudah 2 kali comeback di fase gugur. Mental monster La Albiceleste inilah yang bakal menjadi senjata utama mereka. Dan jangan lupakan faktor Lionel Messi. Sosok La Pulga adalah faktor X yang membuat Argentina di atas angin. Selama ada Messi, peluang Argentina jauh lebih besar dari Spanyol. Di edisi kali ini, La Pulga bahkan tampil semakin gila. Dia sudah melampaui catatannya di Piala Dunia 2022.
mulai dari gol, assist, kreasi peluang, dan dribble sukses. Faktor Messi inilah yang membuat Spanyol gak boleh jemawa. Espanya mungkin harus mendengarkan komentar Pep Guardiola. Mantan pelatih Barcelona itu menyebut Argentina adalah favorit juara. Sebelum Piala Dunia dimulai, Pep bilang seperti ini, Argentina adalah favorit. Jika Messi tiba di Piala Dunia dengan kondisi fisik yang prima, mereka akan memiliki peluang besar. Karena pria ini adalah orang yang menggerakkan segalanya, ujar Guardiola. Dapatkan sandal anti licin dengan desain keren bahan premium cuma 20 ribuan aja. Buruan check out pakai link di bawah ini.